Polisi menetapkan pengelola panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Medan, Sumatera Utara sebagai tersangka karena diduga mengeksploitasi anak dengan cara mengemis online. Bagaimana hingga puluhan anak-anak di Yayasan Olayama ini kemudian diduga jadi korban eksploitasi. Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariati Solihah. Bu Ai, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Kita juga akan sapa Kompol Teguh Fatir, Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Pak Fatir, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Fatir, jadi sudah ada berapa tersangka, Pak Fatir? Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kita, saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama Zemanuela Zebua. Yang bersangkutan ini adalah yang membuka panti asuhan tersebut dan mengambil keuntungan dari para donatur untuk kepentingan pribadinya. Jadi dari hasil penyelidikan kita belum ada tersangka lain, Mbak. Jadi sudah berapa lama ini pelaku beroperasi untuk menjual kesedihan ini? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini sudah melakukan postingan online ini sudah dimulai dari bulan Januari tahun 2023. Dari bulan Januari ini tersangka mendapatkan keuntungan antara 20 sampai dengan 50 juta rupiah. Dari uang tersebut yang dia dapat dari postingan-postingan ini, dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya membeli kendaraan dan membeli sebidang tanah yang keterangannya juga baru dilakukan pelunasan. Untuk donatur pun selain yang dari online, dia juga mendapatkan donatur-donatur lain yang datang langsung ke lokasi panti asuhan, dan juga ada juga yang mentransfer secara langsung ke rekening tersangka. Oke, yayasan ini sudah berapa lama berdiri, Pak? Untuk dari yayasan, dari keterangan tersangka sekitar 2 tahun sudah berdiri, tetapi untuk postingan online dimulai dari bulan Januari 2020. Oke, modusnya seperti apa? Live TikTok, kemudian apa yang dilakukan ketika live sehingga kemudian untuk menggugah masyarakat memberikan donasi? Ya, tersangka melakukan siaran live di akun TikTok milik tersangka dengan menampilkan anak-anak yang dalam kondisi sedang tidur di waktu tengah malam. Saat itu tersangka menyampaikan bahwa memiliki kekurangan biaya, kemudian juga anak-anak ini perlu penambahan gizi, kemudian juga di situ juga ditampilkan tersangka sedang memberikan makanan terhadap seorang bayi yang masih berumur 2 bulan. Untuk tindakan yang lain, di postingan-postingan yang lain tersangka juga melakukan modus yang sama. Di sana tersangka menyampaikan bahwa tersangka membutuhkan biaya untuk dapat memberikan makanan dan juga mengasuh para anak yang ada di panti asuhan tersebut. Baik, saya ke Bu Ai. Bu Ai, mengemis online ini jadi PR baru buat pemerintah karena menyeret anak-anak begitu. Sikap KPAI melihat temuan kasus ini seperti apa, Bu Ai? Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi ya dengan kepolisian sudah menahan ya, setidaknya ada tersangka, dan saya kira harus dikembangkan karena unsur-unsur eksploitasi sangat terlihat. Kalau kita lihat secara garis besar ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual. Ini menghiasi data-data di kami yang terlaporkan setiap tahun. Tahun 2023 itu sudah hampir 80 pengaduan ya, dan disumbang salah satunya adalah di lembaga atau institusi ya yang menjadi pengasuhan alternatif, yaitu lembaga panti asuhan atau LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, tentu saja KPAI melihat bahwa ini tidak boleh sampai lengah, bahwa modus-modus operandi seperti ini sangat luar biasa.
Kalau kemarin Sumatera Selatan itu kan kekerasan ya basisnya, yang sekarang mengasihani gitu supaya kita semua memberi rasa prihatin, tetapi cara-caranya ini tentu tidak dibenarkan baik dalam Permensos 30 2011 misalnya untuk norma ya standar prosedur kriteria sangat jauh dari bagaimana kelayakan lembaga yang bergerak di dalam anak-anak atau panti asuhan ini. Nah, berikutnya saya kira kalau eksploitasi ini sudah jelas ada unsur-unsur yang itu dimanfaatkan oleh segelintir orang, maka ya tindak pidana ya. Berikutnya juga diamankan anak-anak yang memang seharusnya memiliki hak atas pengasuhan alternatif ini. Oke. Nah, ini yang saya kira bagian-bagian penting yang harus dilakukan oleh seluruh OKP yang SKPD yang terlibat ya, tidak hanya kepolisian. Kembali. Tapi Bu Ai, ini kan yayasan tersebut bahkan nggak berizin, tapi kalau tadi Pak Fatir katakan ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 2 tahun, begitu ada puluhan anak yang bisa ada di tempat itu kurang lebih sekitar 25. Pengawasannya seperti apa, Bu? Itu yang saya pertanyakan, tentu pengawasannya luput ya. Kemensos dalam hal ini di provinsi, kabupaten sesungguhnya punya institusi terkait pengawasan bagaimana sesungguhnya bidang kesejahteraan sosial anak, misalnya di Permensos 17 2012 itu kan jelas ya. Kalau ada akreditasi berarti kan ada pengawasan, ada kelayakan, ada peningkatan kualitas. Nah, lagi-lagi ini kita bagaimana mau mengatakan ada akreditasi kalau terdaftar saja sebagai LKSK ini tidak ada. Lagi-lagi ini secara administratif jelas pelanggaran, dan saya sepakat untuk ditutup sementara untuk melakukan tadi pendekatan-pendekatan pemulihan gitu ya, lalu akreditasinya yang memang atau pencatatan secara administratif yang memang harus memenuhi. Kalau itu tanpa terpenuhi, ini semua memang menjadi persoalan-persoalan yang berkelanjutan tanpa bisa kita kendalikan gitu. Nah, tetapi saya kira yang lebih harus kita optimalkan adalah ini sudah bergerak di ranah kemanusiaan. Oleh sebab itu SKPD yang terkait ya dalam hal ini dinas sosial provinsi dan kota kabupaten harus mengambil alih dari seluruh praktik pengasuhan yang ada, karena 26 anak ya Pak Fatir tadi kalau tidak salah saya dengar ini membutuhkan perlindungan secara kontinum care gitu, artinya bukan hanya dialihkan seperti barang ya, ini manusia yang itu kemudian memiliki ruang lingkup tentu perlindungan aspek pemenuhan haknya terlebih dahulu, bagaimana dia hidup, tumbuh, kembang ya. Tapi kemudian juga aspek perlindungan khusus di mana anak-anak ini sudah hampir setahun saya kira menjadi objek atas situasi yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Mereka tidur di videokan, mereka sedang aktivitas segala macam di videokan, dan itu ternyata diperuntukkan ya untuk mencari empati orang. Saya ke Pak Fatir. Pak Fatir, ini kabarnya ada anak yang masih punya orang tua, sekarang sudah dikembalikan ke orang tuanya. Gimana caranya anak yang masih punya orang tua bisa ada di panti asuhan? Ya, dari hasil penyelidikan kami, untuk anak yang hasil penelusuran kami ada orang tua, jadi kita periksa orang tua dari anak-anak ini, mereka beralasan bahwa mereka memiliki keterbatasan secara ekonomi, sehingga yang bersangkutan menitipkan anak-anaknya ke panti asuhan tersebut. Kemudian untuk anak-anak yang lain yang saat ini sudah kami koordinasi dengan dinas sosial, saat ini berada di Sentra Bahagia UPT Kemensos, yang selanjutnya kami akan melaksanakan rapat koordinasi besok bersama-sama juga dengan instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap para anak ini. Gitu. Pak Fatir, ini ada 25 anak yang kemudian diberikan ke Kemensos ya, yang kemudian ada di bawah pengawasan Kemensos sekarang. Ya, jadi dari 26 anak Mbak. Dari 26 anak ini, 2 diantaranya itu sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Berarti 24 yang ada di Kemensos ya? Ya. Jadi Pak Fatir, ini hanya satu-satunya yayasan di wilayah hukum Anda, di wilayah Polrestabes Medan, atau masih akan dicari kemungkinan ada yayasan serupa? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan, yang selanjutnya kami akan melakukan tindakan pengecekan ke lokasi-lokasi lain yang
kami akan mengecek di awal perizinannya, kemudian praktek-praktek apa yang mereka lakukan di panti asuhan yang lain untuk upaya-upaya pencegahan kami, Mbak. Begitu. Baik, terima kasih Pak Fatir, terima kasih Bu Ai sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.